Klan Naga Perunggu adalah klan prajurit terkuat yang pernah dikenal. Mereka ditakuti bukan hanya karena kekuatan tempur mereka, tetapi karena kekuatan kegelapan yang berasal dari roh naga kuno yang mereka sembah. Dikatakan bahwa roh naga memberi mereka kemampuan mengendalikan api berwarna perunggu, yang dapat membakar siapa saja yang menentang mereka menjadi abu. Namun, kekuatan ini tidak didapatkan tanpa bayaran mahal. Setiap tahun, seorang anak dari darah pemimpin klan harus dipersembahkan kepada roh naga. Jika tidak, naga tersebut akan melepaskan amarahnya dengan menghancurkan klan dan mengutuk semua keturunannya. Raja Kaidan, pemimpin klan yang kejam dan ambisius, tidak pernah mempertanyakan kutukan itu. Bagi Kaidan, kekuatan adalah segalanya, bahkan jika harus mengorbankan anak-anak klannya sendiri. Namun, ketika anaknya yang paling dicintai, Raika menjadi korban persembahan berikutnya, Raika memutuskan untuk melawan nasib. Pada malam ritual, Raika melarikan diri ke hutan terlarang, di mana legenda mengatakan bahwa roh-roh pemberontak masih berkeliaran. Ia bertekad menghentikan kutukan klannya, tetapi roh naga tidak tinggal diam. Malam itu, suara raungan terdengar di langit, dan dari gunung yang menjadi rumah klan, muncullah kabut hitam tebal yang membawa kematian. Tanaman layu dalam hitungan detik, dan orang-orang mulai terserang penyakit misterius. Kulit mereka memucat dan mata berubah perunggu, seolah-olah roh naga menguasai mereka satu persatu. Raika menyusuri hutan, sampai ia bertemu seorang penyihir tua yang dikenal sebagai penjaga bayangan Asteris. Penyihir itu mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan menghancurkan api kehidupan Asteris, sumber kekuatan roh naga, yang tersembunyi di dalam gua perunggu di gunung klan mereka. Namun, untuk masuk ke dalam gua, ia harus membawa darah dari Raja Kaidan sendiri, ayahnya. Sementara itu, Raja Kaidan, yang merasa dikhianati, mengirim pemburu terbaik klan untuk mengejar Raika. Setiap pemburu yang mendekat, bagaimanapun, diserang oleh roh naga yang semakin kuat, mencabik-cabik tubuh mereka, meninggalkan mayat-mayat dengan luka bakar hitam di hutan. Kaidan, yang sekarang mengerti bahwa Raika satu-satunya harapan untuk menyelamatkan klan, akhirnya terpaksa mengejar anaknya sendiri, tapi bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk memohon agar ia menghentikan amarah roh naga. Dalam perjalanan mereka ke Gua Naga, Raika dan Kaidan harus melewati berbagai jebakan mistis, bertarung dengan makhluk-makhluk kegelapan, dan melawan ilusi yang hampir membuat mereka gila. Setiap langkah terasa semakin mencekam, dengan suara naga yang terus terdengar di udara, seolah-olah mengawasi setiap gerakan mereka. Akhirnya, mereka tiba di api kehidupan naga, yang menyala dengan nyala api perunggu yang berkilauan namun penuh kengerian. Raika mengetahui bahwa untuk menghancurkan api ini, seseorang harus mengorbankan darah raja secara sukarela. Di saat-saat terakhir, Kaidan menyadari kebrutalan dan keserakahannya, dan dengan air mata penyesalan, ia menyerahkan dirinya untuk ditebas oleh Raika. Darahnya memadamkan api kutukan. Saat api naga padam, langit bergemuruh, dan roh naga menghilang dalam ledakan yang mengguncang seluruh gunung. Klan Naga Perunggu, meski terselamatkan, kini hancur dan kehilangan kekuatan magisnya selamanya. Raika, yang kini menjadi pemimpin baru klan, bersumpah untuk membangun kembali klan tanpa kekejaman dan kutukan yang pernah membelenggu mereka. Namun, legenda mengatakan bahwa setiap kali seseorang dari klan itu menginginkan kekuatan naga lagi, raungan halus dapat terdengar dari gunung, mengingatkan mereka akan kutukan yang hampir membinasakan klan mereka.